kita adalah membenci pejabat tinggi itu, maka kita juga ikut-ikutan membenci, padahal belum tentu kita pernah disakiti directly oleh si pejabat tinggi itu. Sebenarnya gue nggak ngebelain si pejabat tinggi itu, tapi coba berpikir kritis aja, berpikir objektif aja, bahwa seringkali sosial media itu, algoritma di sosial media teman-teman, itu mempengaruhi hidup kita sangat kuat dan mengarahkan kita harus seperti apa. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ini sore hari Jumat sore banget, jam 5-an, jam 5 di Babakan Madang tuh, lihat. Oke, dari tempat gua nggak jauh, short riding aja 40 menit nyampe ya, dan nggak macet. Oke teman-teman, kali ini Ibrahim Haji Channel akan membahas soal rage bait. Jadi umpan kemarahan begini. Jadi di media sosial itu ada tren, sebenarnya udah lama sih, yaitu bikin konten-konten yang bikin orang marah. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya ya untuk meningkatkan traffic. Kalau trafficnya meningkat, si konten kreator itu tentu saja kalau dia udah monetize, dia akan dapat uang lebih banyak, itulah intinya. Nah sekarang rage content ini juga banyak terjadi di bidang politik ya. Rage content rage bait tidak hanya terjadi dilakukan oleh influencer politik, tapi juga sekarang banyak dilakukan oleh influencer politik. Rage bait itu adalah netizen dibuat marah dan terus berinteraksi dengan konten itu, makin banyak yang berinteraksi makin viral, dan yang untung siapa teman-teman? Yang untung adalah si konten kreator. Nah, terus apakah rage bait itu membuat does make any change? Rasanya enggak, itu cuma jadi konten-konten yang bikin marah-marah doang. Wow, tidak ada internet di konten marah-marah. Gua sebenarnya udah pernah bikin konten marah-marah itu di atas ini. Waktu itu very akademis, tapi sekarang mungkin nggak terlalu akademis ya. Jadi gini intinya, itu tadi kalau kalian lihat konten berikut ini apakah termasuk rage bait? Kalian nonton ya. Orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Oke, jadi gini ya, kalian kan udah lihat video sebelumnya itu. Nah, itu menurut kalian memancing kemarahan nggak? Jawab di komen, iya memancing kemarahan teman-teman. Dan itu yang nonton banyak banget di salah satu channel temen gua. Jadi ini sebenarnya ngupload ini teman-teman gua sih, youtuber politik gitu ya. Mereka ngupload itu, dan di sana banyak orang marah-marah memaki-maki seseorang yang kalian pasti udah tahu maksudnya siapa itu orang itu. Tapi kemudian itu menjadi viral. Itu sesuatu yang aneh sebenarnya, kok orang maki-maki, orang marah-marah bisa jadi viral di internet ya. Ya karena memang ternyata banyak penelitian mengatakan demikian, teman-teman, mengatakan bahwa ternyata memang konten marah-marah itu lebih disukai ketimbang konten yang nggak marah-marah, konten yang biasa. Nah kita berhenti dulu karena ini ada gorengan. Ya ini teman-teman, ini ada apa sih namanya, mendoan satu porsi. Banyak penelitian mengatakan, kalian bisa lihat salah satunya penelitiannya adalah di sini dan di sini. Nah di penelitian itu mengatakan bahwa konten marah-marah memang lebih banyak disukai, dan memang terjadi teman-teman. Selama beberapa tahun ini menjadi YouTuber, gua memang merasakan kalau gua ngeliput atau bikin konten yang marah-marah itu pasti penontonnya banyak gitu ya. Padahal cuma pakai handphone doang ya, begini di sebuah diskusi waktu itu ada orang yang sama yang dengan video tadi yang gue tayangin itu. Nah dia marah-marah tuh kepada sebuah lembaga dan kepada sebuah
sebuah lembaga lah ya. Itu kemudian kepada seorang jenderal ya. Kemudian itu viral banget teman-teman, 200 ribuan beneran yang nonton. Ya jadi dan itu memberikan gua uang yang lumayan saat itu, AdSense-nya lumayan ya. Itu gua udah ngalamin sendiri, dan kebanyakan yang gua tahu banyak YouTuber di bidang politik memang memanfaatkan konten marah-marah. Oh ya, satu lagi, konten marah-marah juga sebenarnya dia tidak memberikan apa-apa, karena itu cuma jadi konten teman-teman. Itu cuma jadi memuaskan rasa kekesalan netizen, kita yang nonton, netizen, kepada seseorang yang disebutkan di konten itu, yang dimarah-marahin itu. Orang yang dimarah-marahin di konten itu sebenarnya juga nggak kenal kita, netizen ini. Cuma seperti kita juga tiba-tiba kita jadi sebel sama si orang itu ya, mungkin karena kita ngikutin aja bandwagon effect namanya. Jadi karena kita setiap hari mengakses sosial media, dan pasti kena bandwagon effect di echo chamber kita, di circle kita. Kalau circle kita adalah membenci pejabat tinggi itu, maka kita juga ikut-ikutan membenci, padahal belum tentu kita pernah disakiti directly oleh si pejabat tinggi itu gitu. Sebenarnya gue nggak ngebelain si pejabat tinggi itu, tapi coba berpikir kritis aja, berpikir objektif aja, bahwa seringkali sosial media itu, algoritma di sosial media teman-teman, itu mempengaruhi hidup kita sangat kuat dan mengarahkan kita harus seperti apa, padahal belum tentu kita perlu teman-teman. Ternyata ada wifi. Udah mau hujan teman-teman, ini bayangin ya, sore agak mendung dan mau hujan. Ini pasti suasananya syahdu sekali. Nah nih teman-teman ya, kenapa konten marah-marah? Gue tanya aja langsung ke Bing Copilot ya, nggak tahu lo pada pakai apa, tapi gue prefer ini karena aplikasinya enak ya. Meskipun kalau akurasi ke detail itu bagusan Google Gemini, tapi Bing Copilot itu interface-nya enak ya, UI UX-nya enak. Nah, konten yang memicu emosi marah lebih mudah mendapat viral karena beberapa alasan psikologis dan sosial. Emosi tinggi, konten yang memicu emosi tinggi seperti kemarahan, kekaguman, atau kecemasan cenderung lebih sering dibagikan dibandingkan konten yang memicu emosi rendah seperti kesedihan. Oke, orang jadi lebih mudah untuk berbagi. Keterlibatan sosial, orang cenderung berbagi konten yang mereka anggap relevan secara sosial atau pribadi. Ya ketika itu yang gue sebut tadi, relevan ketika kita sebagai netizen merasa diwakili oleh orang yang di dalam konten itu lagi marah-marah atau memaki-maki sesuatu, gitu. Memaki-maki orang, gitu, memaki-maki pejabat tertentu, gitu. Kita merasa terwakil, dan itulah disebut dengan keterlibatan sosial atau relevansi. Koneksi sosial, manusia secara alami ingin berhubung dengan yang lain. Membagikan konten yang memicu emosi marah dapat memperkuat ikatan sosial, karena orang lain mungkin merespon dengan emosi yang sama, menciptakan rasa kebersamaan. Jadi kita berbagi juga karena kita ingin membangun rasa kebersamaan. Kita pikir, oh nih teman gue juga sebel sama si pejabat tinggi itu, mungkin teman gue itu akan tertarik. Nah kayak gitu, seperti itulah. Kan kita sering tuh di grup-grup kita share konten terus ya yang sama. Akhirnya kita bosan sendiri. Nah, efek kejutan, mengejutkan, penyebaran cepat. Oke, apa sih dampak dari konten marah-marah? Yaitu lo juga bisa tanya di Bing Copilot ya. Polarisasi sosial, konten yang memicu kemarahan seringkali memperkuat perbedaan pendapat dan memperdalam polarisasi di masyarakat. Itu bisa menyebabkan kelompok-kelompok yang berbeda semakin terpisah dan sulit untuk mencapai kesepakatan atau dialog yang konstruktif. Ini terjadi, dan ini sebenarnya yang paling gua rasakan dan gua takutkan. Polarisasi antara pendukung ini, pendukung A, pendukung B, anti A, anti B, dan sebagainya. Penyebaran informasi salah, ya itu udah pasti hoax ya. Mental health, terdapat konten yang penuh dengan kemarahan secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu, menyebabkan stres, anxiety, dan bahkan depresi. Perubahan perilaku, ini penting. Konten yang memicu kemarahan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, mendorong tindakan yang impulsif dan agresif. Ini bisa berdampak pada meningkatnya kekerasan atau tindakan kriminal. Nah, makanya nggak aneh ketika kita lihat, rasanya di berita-berita tuh
kriminal terus, ada yang meninggal sampai 7 orang, tawuran lah, anak sekolah gitu ya, kayaknya kriminal terus dan mengerikan. Nah, itu jangan-jangan diam-diam di bawah sadar kita menjadi lebih agresif karena selalu mengonsumsi konten marah-marah gitu ya. Mobilisasi sosial. Di sisi lain, konten yang memicu kemarahan juga bisa memobilisasi masyarakat untuk bertindak melawan ketidakadilan atau isu-isu sosial yang penting. Itu bisa menjadi katalisator untuk perubahan sosial yang positif jika dikelola dengan baik. Seperti kita ketahui kemarin-kemarin, waktu ingat nggak waktu kasus Sambo yang polisi itu ya. Nah itu kan juga terjadi mobilisasi sosial meskipun tidak dalam bentuk demo, tapi kemudian mungkin karena tekanan besar dari masyarakat, kemudian akhirnya terjadi perubahan di dalam tubuh institusi Sambonya tersebut gitu ya, dan itu menjadi lebih baik. Nah itu dikelola dengan baik, artinya di situ juga teman-teman pada hari-hari itu juga banyak banget konten marah-marah. Nah hari-hari ini juga banyak banget konten marah-marah. Nah teman-teman, jadi gimana? Kalau gue sih prefer daripada gue nonton konten marah-marah, mendingan gue short riding ke sini, dengerin suara kodok, suara macem-macem tuh, serangga-serangga itu ya, terus berkontemplasi. Ini apalagi ini hujan nih teman-teman, tuh lihat, asik banget tuh. Nah ini menyehatkan mental lo, dan lo bisa bengong di sini, lo bisa mikir, lo bisa ngelamun, bahkan lu bisa ngonten kayak gua di sini. Nah, itu teman-teman, jadi bijak-bijaklah bersosial media. Ya, kalau kalian sering dapat konten marah-marah, ya semoga kalian ingat apa yang gua paparkan di video gua kali ini. Supaya apa ya? Ya supaya kita jaga sama-sama lah mental health kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.